Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawala amma ba'du. Apa kabar siswa-siswi Manasahan terkhusus di kelas 11? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kali ini kita bertemu pada materi yang pertama pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang sejarah lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Baik, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran ini, baik, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Perkembangan Islam Daulah Abbasiyah. Ya, ini merupakan peta wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kita lihat peta yang berwarna oranye ini merupakan wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah di wilayah Jazirah Arab. Ya. Daulah Abbasiyah ini berdiri sejak 750 Masehi hingga 1200 Masehi. Ini merupakan waktu yang sangat cukup lama sekali, kurang lebih 5 abad, hampir 500 tahun. Daulah Abbasiyah ini berkuasa. Daulah Abbasiyah ini memegang peranan penting sebagai salah satu daulah terbesar Islam setelah Daulah Umayyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin, berdirilah dinasti Umayyah hanya 1 abad, ya, nggak sampai 1 abad. Kemudian berdiri lagi, inilah Daulah Abbasiyah. Terjadinya pemberontakan terhadap Daulah Umayyah sehingga Abbasiyah ini bisa meraih kekuasaan dinasti Abbasiyah. Wilayah Daulah Abbasiyah ini meliputi seluruh wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, Sam, Mesir, dan sebagian wilayah benua Afrika Utara. Baik, lanjut. Ya, ini merupakan peta konsep yang akan kita pelajari pada materi proses lahirnya Daulah Abbasiyah, ya. Pada kali ini kita hanya membahas tentang lahirnya Daulah Abbasiyah. Nanti ada lagi periodisasi kepemimpinannya, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, serta kemunduran Daulah Abbasiyah. Kita lanjutkan. Baik, kenapa disebut dengan Daulah Abbasiyah? Dinamakan dinasti Abbasiyah ini karena para pendiri dan penguasa dinasti ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Ini merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwa Abdul Muthalib itu merupakan kakeknya Nabi Muhammad. Jadi sudah jelas, ya, Abbas ini merupakan anak dari Abdul Muthalib. Jadi sudah tentulah merupakan garis keturunannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah, ibnu Muhammad, ibnu Ali, ibnu Abdullah, ibnu Abbas. Jadi garis keturunan ini sudah jelas. Baik. Mengapa didirikan kekuasaan Daulah Abbasiyah? Ya, Bani Abbasiyah ini merasa berhak atas khilafah, bukan dinasti Umayyah. Jadi mereka merasa bahwa yang berhak atas kekhilafahan itu adalah dari keturunan Ahlul Bait, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian adanya penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hasyim oleh pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Jadi sepeninggal dari Ali,
dan berdirinya Bani Umayyah, jadi pengikut-pengikut Ali ini selalu ditindas, ya, selalu direndahkan, sehingga para pengikut Ali pada masa Bani Umayyah itu merasa kecewa, ya, sehingga melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu nanti ada dua cara. Yang pertama rahasia dan terang-terangan. Kemudian merendahkan kaum muslimin yang non Arab. Jadi bangsa kaum Mawali pada saat itu yang tidak berdarah keturunan Arab itu direndahkan, ya, dan tidak diberi kesempatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi secara tidak langsung mereka merasa direndahkan, merasa berontak, ya, atas pemerintahan pada saat Bani Umayyah itu. Kemudian adanya pelanggaran terhadap ajaran Islam dan HAM. Kita ketahui pada masa di babak-babak terakhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah itu mulai terjadi pelanggaran-pelanggaran ajaran Islam, ya. Jadi di istana itu selalu berbuat semena-mena dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia juga, sehingga para masyarakat pada saat itu ingin melakukan revolusi yang besar-besarnya agar dapat menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Inilah merupakan faktor, ya, kenapa didirikan kekuasaan Daulah Abbasiyah. Oke. Bagaimana kronologi berdirinya Daulah Abbasiyah? Ya, gerakan ini terbagi atas dua. Pertama, gerakan rahasia, kemudian gerakan terang-terangan. Diawali dengan pemberontakan gerakan rahasia oleh Muhammad bin Ali, ya. Tapi gerakan rahasia ini diketahui sehingga Muhammad bin Ali ini dipanggil, ya, atau diciduk, ya, kemudian dieksekusi mati. Tapi tidak sampai di situ saja. Gerakan itu dilanjutkan oleh anaknya Ibrahim bin Muhammad bin Ali. Tapi ketahuan juga dan kemudian dieksekusi mati dan dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Saffah, ya, saudara dari Ibrahim, bersama dengan Abu Muslim Al-Khurasani, ya. Mereka mengadakan koalisi, ya, bersama Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi Abu Muslim Al-Khurasani ini adalah ahli strategi, ya, ahli strategi perang. Jadi dia merupakan tokoh Persia. Juga mereka berkoalisi dengan golongan-golongan Syiah yang pada saat itu merasa dikecewakan terhadap Bani Umayyah, ya, oleh Bani Umayyah. Kemudian gerakan terang-terangan, ya, melakukan pemberontakan juga bersama Abu Ja'far Al-Mansur. Mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang terakhir pada saat itu, Marwan bin Muhammad, sehingga terjadilah peperangan baku hantam, ya, antara antara pasukan Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Apa hasil dari perlawanan? Ya, Abdullah bin Ali, paman dari Abu Abbas yang merupakan pimpinan perang, pada saat itu melawan pemerintahan Marwan bin Muhammad dan berhasil memukul mundur pasukan dari Marwan bin Muhammad. Kemudian Marwan bin Muhammad kabur, lari ke Mesir dan berhasil dibunuh di sana, ya, di pusat Mesir. Ini terjadi pada kejadian Perang Jaf. Kemudian pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Abu Abbas As-Saffah dibaiat menjadi khalifah pertama dan Kufah menjadi pusat pemerintahannya. Jadi jauh sebelum
Baghdad dijadikan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan pertama itu adalah Kufah. Ini pada masa pemerintahan yang pertama Abu Abbas As-Saffah. Baik, siapa tokoh penting ya? Ini perlu kita ketahui. Tokoh penting dalam berdirinya dinasti Abbasiyah ini yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah ini ada gelar As-Saffah di belakangnya. Abu Abbas ya. Ini dinamakan dengan sang penumpah darah. Dia dikenal sebagai seseorang yang mampu memainkan mata pedangnya ya, melawan lawan politiknya. Dia merupakan pendiri khalifah pertama, berkuasa selama 4 tahun 9 bulan. Jadi tergolong hampir ini Abu Abbas As-Saffah ini tergolong masih meninggal muda ya, di umur 33 tahun dia meninggal. Kemudian nanti pemerintahannya digantikan oleh saudara kandungnya Abu Ja'far Al-Mansur. Dan perlu kita ketahui bahwa Abu Abbas As-Saffah ini disetujui ya oleh orang-orang Syiah dan Persia. Yang kita ketahui tadi merupakan kaum-kaum Mawali ya, non-Arab sebagai khalifah Bani Abbasiyah. Baik, siapa lagi? Yang kedua itu adalah Abu Ja'far Al-Mansur, saudara kandung Abu Abbas, merupakan penerus Khalifah Abbasiyah. Dia memindahkan pusat peradaban dari Kufah ke Baghdad. Ini merupakan merupakan hasil kinerja Abu Ja'far Al-Mansur ini. Dialah yang berjasa memindahkan pusat peradaban dari Kufah ke Baghdad. Peletak dasar sistem pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi pemerintahan yang tangguh sehingga dia dijuluki sebagai pendiri daulah yang sebenarnya. Jadi luar biasa ini Abu Ja'far Al-Mansur ini. Dia merupakan khalifah yang terkenal ya. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani ini merupakan tokoh dari Persia. Jadi berkat jasa beliau ini dalam mengatur strategi perang sehingga dapat memukul mundur dinasti Bani Umayyah, pasukan Marwan bin Muhammad. Dia merupakan juga ahli strategi perang ya dalam melawan pemerintahan Bani Umayyah satu. Ini luar biasa juga ini Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian ada Abdullah bin Ali, ini merupakan paman dari Abu Abbas As-Saffah. Dia merupakan gubernur Syria dan Palestina. Ya, di sini dia juga sebagai panglima perang pada saat itu, memberontak dan melawan pemerintahan Marwan bin Muhammad, dan terakhir berhasil dibunuh ya di Fustat. Jadi kesimpulannya, berdirinya dinasti Abbasiyah ini merupakan hasil dari kerja keras keturunan Abbasiyah, yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Sani, dan Abdullah bin Ali. Jadi ini merupakan sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Baik, itu saja pertemuan kita pada saat ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang periodisasi kepemimpinan. Jika ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.